unit testing itu seperti apa? Nah, di dalam sebuah sistem, ini pasti terdapat banyak modul di dalamnya. Ya, modul itu terdiri dari fungsi ataupun prosedur. Nah, di dalam fungsi ataupun prosedur ataupun kelas itu pasti banyak sekali baris program, tidak mungkin hanya satu. Misalkan nih, programnya ada looping atau kondisi. Nah, di dalamnya harus diuji apakah masih ada bug atau error atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, pengujiannya disebut unit testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Oke, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dasar pengujian sistem. Oke, sebelumnya itu sudah kita bahas ya, dan saat ini kita akan membahas kelanjutannya. Oke, namun sebelumnya kita bahas dulu terkait tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu dan dapat memahami proses dan jenis pengujian perangkat lunak. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan pengujian perangkat lunak. Oke, nah sedangkan materi pada hari ini yaitu terkait rencana pengujian, kemudian proses pengujian, objektivitas pengujian, dan jenis dari pengujian itu sendiri. Nah, untuk referensi dari materi hari ini, saya ambil dari karyanya yang pertama Izzat Asmadi yang berjudul Advanced Automated Software Testing. Kemudian yang berikutnya dari Roger Prisman yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak, Pendekatan Praktisi Buku 1. Oke, yang berikutnya dari Jenner Simarmata yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, nah kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu terkait rencana pengujian. Nah, apa saja sih yang harus direncanakan dalam pengujian? Yang pertama yaitu proses pengujian. Nah, dalam proses pengujian itu ada deskripsi fase-fase utama dalam pengujian seperti unit testing, modul testing, subsystem testing, sistem testing, dan acceptance testing. Oke, yang berikutnya pelacakan kebutuhan. Nah, dalam pelacakan kebutuhan, di sini semua kebutuhan user harus diuji secara individu. Nah, kemudian yang berikutnya ada item yang diuji. Nah, pada item yang diuji, di sini menspesifikasi komponen dari sistem yang akan diuji. Kemudian jadwal pengujian. Nah, ini tidak kalah pentingnya untuk direncanakan. Oke. Kemudian prosedur pencatatan hasil dan prosedur kebutuhan akan hardware dan software. Jadi hardware apa saja yang akan dibutuhkan, kemudian software apa saja yang akan dibutuhkan, kemudian nanti hasil pengujiannya seperti apa. Nah, ini harus direncanakan sejak awal. Kemudian kendala-kendala. Nah, ini pun harus direncanakan sejak awal. Kira-kira nanti kendala apa yang akan dihadapi pada saat proses pengujian. Nah, misalkan nih pengujiannya ternyata di luar prediksi. Ternyata banyak yang harus diuji sementara deadline sudah dekat. Berarti kemungkinan ada kekurangan staf atau kekurangan orang yang akan menguji sistem tersebut. Maka ini harus dipikirkan nanti solusinya seperti apa. Kemudian alat dan waktu. Nah, itu pun harus dipikirkan kendala-kendala tersebut, nanti seperti apa solusinya. Nah, yang berikutnya proses pengujian. Nah, untuk proses pengujian, nah ini ada proses pengujian yang paling mendasar, yaitu unit testing. Nah, unit testing itu seperti apa? Nah, di dalam sebuah sistem, ini pasti terdapat banyak modul di dalamnya. Ya, modul itu terdiri dari fungsi ataupun prosedur. Nah, di dalam fungsi ataupun prosedur ataupun kelas itu pasti banyak sekali baris program, tidak mungkin hanya satu. Misalkan nih, programnya ada looping atau kondisi. Nah, di dalamnya harus diuji apakah masih ada bug atau
error atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, pengujiannya disebut unit testing. Nah, kemudian jika sudah tidak ada bug atau error, maka menuju ke pengujian yang selanjutnya, yaitu modul testing. Nah, modul testing di sini dari prosedur ataupun fungsi yang telah dibuat. Nah, ini untuk untuk mengintegrasikan ke subsistem testing ini harus diuji terlebih dahulu. Apakah di setiap modul masih terdapat bug atau error atau tidak, seperti itu. Nah, jika sudah tidak ada error ataupun bug, maka pengujian dilanjutkan ke subsistem testing. Nah, ini adalah modul-modul yang telah terintegrasi. Nah, di sini akan diuji untuk membentuk sistem testing. Nah, jika sistem testing telah terbentuk, maka sistem pun harus diuji ya, untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan user atau belum. Jika memang sudah sesuai dengan kebutuhan user, sudah tidak ada bug ataupun error, nah maka sistem sudah siap dirilis. Nah, di sini hanya sampai dirilis ya, belum digunakan atau belum didistribusikan. Dirilis maksudnya untuk diuji ke pengguna. Ya. Nah, pengujian ini disebut acceptance testing. Nah, nanti ini pengguna yang akan menguji apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau belum, atau masih ada bug atau tidak, masih ada error atau tidak, seperti itu. Nah, untuk pengujian unit testing, modul testing ini masuk dalam komponen testing. Kemudian subsystem testing dan sistem testing ini masuk dalam pengujian integration testing. Kemudian acceptance testing masuk dalam pengujian user testing. Oke, nah untuk komponen testing di sini biasanya dilakukan oleh komponen developer. Nah, untuk pengujian komponen ini juga dikatakan sebagai metode di mana pengujian masing-masing komponen dalam aplikasi dilakukan secara terpisah. Nah, kalau integration testing, di sini pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi untuk membentuk subsistem ataupun sistem. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tim penguji yang independen. Pengujian juga berdasarkan pada spesifikasi sistem yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kalau untuk user testing, di sini proses pengujian oleh pengguna yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa produk yang dibuat dapat diterima pengguna. Nah, objektivitas pengujian. Nah, di sini secara umum objektivitas dari testing itu adalah untuk melakukan verifikasi, validasi, dan deteksi error. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Oke, nah ini ada beberapa pandangan para praktisi tentang objektivitas testing. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan bahwa sistem dapat digunakan dengan tingkat resiko yang dapat diterima. Kemudian mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem. Kemudian mencari sejauh apa kemampuan dari sistem itu sendiri. Oke, yang berikutnya jenis pengujian. Jenis pengujian itu ada dua, yaitu pengujian alfa dan beta. Pengujian alfa dilakukan oleh pengguna akhir untuk mengidentifikasi potensi bug dalam perangkat lunak sistem. Nah, jadi untuk pengujian alfa ini yang melakukan adalah pihak developer, masih tim dari developer, namun bukan orang yang terlibat dalam pembuatan program. Jadi di luar orang yang membuat program, makanya dikatakan pengguna akhir. Jadi di sini masih tim developer, tapi bukan si pembuat program. Oke, tujuan dari metodologi pengujian ini adalah untuk mereduksi masalah potensial sebelum rilis produk perangkat lunak yang sebenarnya. Oke, nah sedangkan pengujian beta, di sini perangkat lunak dilepaskan ke dalam kelompok masyarakat agar pengujian lebih lanjut dapat memastikan bahwa produk memiliki kesalahan atau bug. Jadi untuk pengujian beta ini dilakukan oleh pengguna.
ya, jadi pengguna aplikasi. Jadi yang akan menggunakan sistem ini itu siapa? Nah, nanti sebelum produk didistribusikan, maka akan diuji dulu oleh pengguna aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau belum, atau sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Nah, kemudian kapan sih pengujian itu berakhir? Nah, sebelum memutuskan kapan pengujian itu berakhir, nah ini ada faktor umum dalam memutuskan untuk menghentikan program pengujian, proses pengujian maksud saya. Oke, yang pertama yaitu dilihat dari sisi tenggat waktu atau deadline, yaitu tenggat rilis dan pengujian yang telah dijadwalkan. Kemudian yang kedua, biaya pengujian yang telah ditargetkan. Nah, kemudian yang berikutnya pemenuhan kode atau fungsionalitas atau persyaratan telah sampai pada titik yang telah ditentukan atau belum. Jadi maksudnya di sini apakah produk tersebut sudah sesuai harapan atau belum, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada tingkat bug yang ditemukan kecil. Jika tingkat bug yang ditemukan kecil, maka ini bisa menjadi faktor proses pengujian bisa dihentikan. Kemudian pengujian beta atau alfa telah berakhir periodenya. Jadi jika deadline waktu, makanya di awal saya katakan tidak kalah pentingnya penjadwalan itu penting direncanakan. Nah, di sini, jadi jika jadwal pengujian telah selesai, nah maka ini pun bisa dijadikan sebagai faktor dihentikannya proses pengujian. Kemudian karena nanti jika proses pengujian jauh dari jadwal pengujian yang sudah direncanakan, bisa jadi juga akan terjadi pembengkakan pembiayaan. Nah, kemudian resiko dalam proyek dapat diterima di bawah batas. Jadi resiko ketika produk diluncurkan itu tidak terlalu besar. Nah, ini proses pengujian sudah bisa dihentikan. Oke, baik. Itu saja untuk pembahasan hari ini. Oh ya, satu lagi ini sangat penting, tidak kalah pentingnya, yaitu terkait kapan berhentinya proses pengujian. Nah, ini ada catatan penting nih. Pengujian adalah proses yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah menganggap bahwa pengujian 100% telah selesai. Nah, pengujian itu jadi tidak akan pernah berakhir sebenarnya, karena pengujian itu ya tidak 100% selesai, karena pasti masih ada kekurangan dalam sebuah produk. Nah, kita hanya bisa meminimalkan resiko pengiriman produk kepada klien dengan sekian kali pengujian yang telah dilakukan, yang sudah diselesaikan. Nah, oke, itu saja untuk pembahasan kali ini, dan kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak kalah menariknya. Oke, baik, itu saja pembahasan kita kali ini, dan akan kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan berikutnya terkait materi-materi yang tidak kalah menariknya pastinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Kuliah Teknokrat. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat, serta nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan penderita COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat. Tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan, walaupun telah divaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M. Memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Marilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan bersama-sama kita melawan virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.